Saya sangat bersyukur kita bisa ketemu di hari yang diberkati ini dalam Tuhan. 여러분을 만나서 눈이 복을 받았어요. Dan mata saya diberkati karena saya ketemu kalian semua hari ini. 여러분을 보니까 제 눈이 막 갑자기 밝아지는 것 같아요. Rasanya seperti mata saya lebih terang saat saya melihat muka kalian semua penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan telinga saya pun diberkati. Karena Kur Sharon dan praise team memanjatkan tim pujian tadi juga menaikkan pujian yang sangat indah untuk Tuhan hari ini. Kalian datang ke sini hari ini untuk melihat apa? Datang ke sini untuk mendengar apa? Saya percaya kalian datang untuk mendengarkan firman Tuhan, kan? 이미 복을 받으셨는 줄로 믿습니다. Dan semua yang sedang duduk di dalam bait suci Allah, saya yakin kalian semua sudah terima berkat. 나는 눈과 귀가 복된 자인가예요. Hari ini judulnya adalah apakah mata dan telinga saya diberkati? 우리 눈을 피곤하게 하고 우리 귀를 피곤하게 하는 것이 너무나 많습니다. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang membuat mata dan telinga kita menjadi lelah. 나를 완전히 뒤집게 빠지는 그런 유혹들이 많아요. Ada banyak cobaan yang nuntun kita untuk menghancurkan kepribadian kita dan membawa kita menjadi tergoda. Penipuan dan cobaan dari dunia ini masuk lewat mata dan telinga kita semua. Dan menipu hati kita dan membuat kita untuk hilang iman kita. Dan kalau kita tidak bisa mengalahkan cobaan-cobaan dunia ini, akhirnya kita kena penghakiman. Untuk kita bisa luput dari hari penghakiman, mata dan telinga kita tuh harus diberkati. Jadi yang pertama, mari kita pikirkan apa itu mata yang diberkati oleh Tuhan. Nomor 1. Ada perkataan di Korea, kalau tubuh kita itu 1000 perak, mata kita tuh 900. Ada ngomongan seperti itu. Itu menekankan bahwa mata kita itu hal yang paling penting atau bagian paling penting di tubuh kita. Kenapa? Karena kita melihat semuanya dan bisa mengenal semuanya dan ambil keputusan melalui mata kita. Kita sudah masukkan input informasi dan data melalui mata kita dan kita ambil penilaian dari situ. Apa yang kita katakan dan lakukan itu tergantung dengan apa yang kita lihat di seluruh hidup kita. Menurut Matius 6 ayat 22, Alkitab juga beritahu kepada kita, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kebalikannya, kalau mata kita itu tidak baik, berarti seluruh tubuh jadi gelap. Oleh karena itu, mata itu menunjuk kepada karakter kita, keseluruhan kita sebagai manusia, dan bahkan iman kita juga. Dan mari kita pikirkan waktu Sodom dihancurkan dan memikirkan dan nyambungkan itu dengan penghakiman akhir zaman. Orang-orang di kota Sodom, mereka itu bercabul dan korup dalam hal percabulan. Dan apa yang mereka lihat,
mereka mengikuti keserakahan dan nafsu mereka sendiri. Karena mata mereka itu sudah rusak dan jatuh. Dan oleh karena itu Tuhan memutuskan untuk menghancurkan kota Sodom ini. Tetapi Tuhan mengirim 2 malaikat untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tapi waktu manusia melihat 2 malaikat ini masuk ke rumah Lot, mereka datang dan ingin agar malaikat ini dikeluarkan agar mereka bisa ada hubungan seksual dengan malaikatnya. Jadi manusia ini, orang-orang ini ingin ada hubungan seks laki dengan laki ya. Dan tuh Lot untuk menyelamatkan 2 malaikat ini ingin kasih anak perempuan dia kepada orang-orang yang banyak itu. Ini ditulis di Kejadian 19 ayat 8. Dia bilang, kamu tahu aku punya 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka ku bawa keluar padamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Kalau dalam bahasa aslinya yang menurut kamu baik gitu. Tapi bersyukur Tuhan itu telah membutakan mata orang-orang jahat itu. Itu ada di Kejadian 19 ayat 11. Dikatakan mata orang-orang yang di pintu rumah itu dibutakan sampai mereka sehingga percumalah orang-orang itu mencari pintu. Dan oleh karena itu Tuhan membuat malaikat-malaikat ini untuk paksa keluarga Lot keluar dari Sodom agar selamat dari penghakiman. Dan di akhir zaman juga sama, di saat Tuhan menghakimi dunia ini, Dia akan membutakan mata orang-orang yang jahat. Dan Dia akan menuntun orang-orang yang benar ke tempat yang aman. Tetapi apakah seluruh anggota keluarga Lot itu keluar dengan aman? Istrinya Lot pun gagal untuk keluar dengan aman kan? Dia dihakimi. Kenapa? Itu karena mata dia tidak diberkati. Ini ada di Kejadian 19 ayat 17. Tuhan kasih tahu kepada mereka, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga. Ini artinya apa? Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Istrinya itu ragu-ragu karena dia selalu ke belakang, selalu mikir ke belakang. Mata dia itu melihat hal-hal materi dunia yang dia miliki di Sodom. Dia sudah kangen rindu dengan dunia yang memberi kepada kenikmatan dan sukacita. Dunia yang dia tinggalkan. Dia tidak bisa menjauhi diri dari hal-hal materi, sukacita dan kenikmatan yang dunia berikan kepada dia. Oleh karena itu di Kejadian 19 ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Apa yang kita harus lakukan kalau kita memiliki mata yang diberkati? Bukan dengan hal-hal yang saya ingin melihat. Kita harus menatap mata ke hal-hal yang Tuhan ingin kita lihat. Untuk kita bisa luput dari penghakiman, seharusnya istri Lot itu melihat hal-hal yang Tuhan ingin dia lihat kan, yaitu hal-hal di depan, bukan hal-hal di belakang.
Mata yang diberkati sudah pasti harus melihat hal-hal yang Tuhan ingin kita lihat. Semua dosa itu mulai dari mata. Mari kita pikirkan Adam dan Hawa, pasangan ini, satu kecil. Mereka dihakimi dan dikutuk karena mereka melihat apa yang seharusnya mereka tidak boleh lihat. Apa yang Tuhan melarang mereka itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, kan? Tetapi waktu dia melihat pohon pengetahuan baik dan jahat, kelihatannya sangat baik. Dan itu ditulis di Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu di ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua. Jadi mata mereka terbuka untuk berdosa kepada dosa. Di saat kita mengerti sesuatu mengenai dunia itu atau konsep itu, kita bilang, oh, mataku sekarang terbuka kepada hal itu. Seperti contohnya kita bilang mata kita terbuka kepada dunia terpelajar, atau mataku terbuka kepada sukses. Tetapi ada juga orang yang bilang mataku terbuka kepada perempuan, atau mataku terbuka kepada game. Tetapi di saat kita melihat hal-hal itu, mata kita terbuka kepada hal-hal itu, melihat itu terus, lama-lama kita kecanduan. Dan sayangnya mata Adam itu terbuka kepada dosa. Dan ada perkataan Korea lagi yang bilang, apa yang kita lihat itu yang kita ingini. Di saat kita melihat sesuatu tidak berakhir di sana, tetapi itu menggerakkan hati kita, maka kita menginginkannya. Kalau kita lihat terus, kita ingin memiliki. Kita ingin memakannya. Kita melihatnya, kita ingin memilikinya. Maka Adam akhirnya berdosa terhadap Tuhan dan jatuh karena dia karena semuanya mulai dengan melihat sesuatu yang dilarang. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Segala hal di dunia ini, dari nafsu mata dan kesombongan dunia ini, hal-hal di dunia ini bukan dari Allah Bapa. Kalau kita selalu mengikuti dunia yang telah jatuh dalam dosa dan menginginkannya, maka mata kita akan menjadi korup dan tidak baik. Bagaimana dengan zaman Nuh? Alkitab beritahu kepada kita di zaman Nuh, dosa dan kejahatan itu meluap. Ini nomor 2. Mata mereka itu juga menjadi korup. Dan ini ada di Kejadian pasal 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Dalam kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan mulai menyukai hal-hal yang melanggar atau tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dalam kata lain, mereka tidak bisa melindungi mata mereka. Bagaimana dengan Raja Daud?
dosanya Daud juga mulai dengan dia melihat. Dan ini di 2 Samuel 11 ayat 2. Daud, dia itu bangun di siang hari, bangun telat, dan dia jalan-jalan berjalan-jalan di atas soto istana. Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Ada seorang perempuan sedang mandi telanjang, dan setelah lihat itu apa yang terjadi, hati dia mulai tergerak, dan dia perintah agar perempuan itu dibawa kepada dia, dan mereka melakukan dosa. Dan akhirnya dia membuat bahkan suaminya perempuan ini terbunuh. Dan periode waktu di dalam Alkitab yang masa kejatuhan manusia adalah zaman hakim-hakim. Dan kesimpulan dari zaman hakim-hakim dikatakan semua orang melakukan apa yang menurut mereka itu baik di mata mereka. Dan ini ditulis di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Apa yang kita lihat di mata kita mungkin bukan sesuatu yang baik. Tetapi apa yang kita lihat pun, meskipun kita melihat hal yang sama, apa yang kita harus lakukan adalah melihatnya dengan iman. Kalian tahu mengenai 12 mata-mata yang mematai tanah Kanaan? Mereka semua melihat hal yang sama di tanah Kanaan. Tetapi dari 12, 10 memberi laporan yang jahat. Bilangan 13 ayat 32 ditulis. Mereka bilang, orang-orang yang kita lihat di negeri itu sangat besar. Mereka bilang kita melihat bahwa mereka itu seperti raksasa. Lalu di ayat 33 mereka katakan, dia bilang, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan ada laporan lain oleh yang dua meminta yang melihat hal yang sama. Yoshua dan Kaleb, mereka melihat hal yang sama, melihat melalui iman Tuhan. Melihatnya melalui iman dalam Tuhan. Di saat yang lain bilang kita seperti belalang, di mata kita sendiri, mereka bilang, mereka itu roti kita, dan kita bisa makan. Jadi tergantung kita memiliki mata seperti apa, semuanya terjadi sesuai dengan apa yang kita lihat. Ada seseorang penjahat, sudah dosa sepanjang hidupnya, dan dia sekarat di kayu salib. Dan kita sedang bicara mengenai pencuri di sebelah kanan kayu salib Yesus, yang juga sedang disalib. Tapi persis sebelum nafas terakhir dia bisa melihat Yesus dengan benar. Dia tidak melihat Yesus sebagai manusia yang sedang mati. Dia melihat Yesus sebagai Tuan dari Firdaus. Dia melihat Yesus sebagai penyelamat yang akan tanggung jawab untuk jiwa saya. Maka di saat terakhir, penjahat di sebelah kanan kayu salib Yesus bisa melihat Yesus dengan benar. Tetapi ada murid yang selama 3 tahun bersama Yesus. Kita akan memikirkan tentang Yudas Iskariot sekarang. Dia siang malam dengan Yesus selama 3 tahun, makan sama-sama, lakukan semuanya sama-sama, melihat mujizat Yesus, mendengar ajaran Yesus.
Tetapi akhir dia seperti apa? Dia tidak bisa melihat Yesus sebagai Mesias dengan baik. Dia menjual Yesus untuk 30 perak. Dan akhirnya dia membunuh diri. Bunuh diri. Apa yang dia melihat di dalam hidup dia? Dia melihat uang. Dia tidak melihat Yesus, dia melihat uang yang diberikan kepada Yesus. Dia tidak mengikuti Yesus, dia mengikuti uang. Dan akhirnya karena uang itu, dia binasa. Dan setelah Yesus mati di kayu salib, ada murid-murid lain. Dan 2 murid itu berjalan ke Emmaus. Mereka bilang, kita pikir Yesus itu adalah Mesias, tetapi ternyata dia bukan. Dan mereka ambil penilaian sendiri. Mereka ambil penilaian sendiri dari apa yang mereka lihat dan mereka putus asa saat kembali ke Emmaus. Tetapi mereka ketemu Yesus yang telah dibangkitkan. Apakah mereka mengenal Yesus? Tidak. Tapi setelah itu mereka mengenal dia. Bagaimana mereka melihat dan mengenal Yesus? Itu saat Yesus menjelaskan firman dalam Alkitab. Dan Yesus mengajarkan kepada mereka bagaimana semua dalam Alkitab itu bicara tentang Yesus. Dan dia mengajarkan kepada mereka bahkan mati di kayu salib itu pun ditentukan bahkan dari nubuat-nubuat di kitab suci, dari Nas. Maka setelah mendengar firman dan mengerti firman, baru mata mereka terbuka untuk melihat Yesus. Lukas 24 ayat 31 memberitahu ini kepada kita. Dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Dan saya doa, kamu dan saya akan memiliki mata yang diberkati seperti itu. Kita harusnya bisa melihat dunia rohani yang orang lain tidak bisa lihat. Kita harusnya bisa melihat kemungkinan di saat semua orang mikir hal itu mustahil. Kita harusnya melihat visi pekerjaan Tuhan yang akan terjadi di masa depan. Saya doa kalian semua akan menjadi orang yang bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kamu. Semoga kita memiliki mata yang diberkati untuk bisa melihat apa yang Tuhan ingin kita melihat. Yang kedua, poin kedua besar, mari kita pikirkan tentang telinga yang diberkati. Menurut kamu memiliki telinga yang diberkati gak? Mari kita kembali ke Kejadian 19 mengenai kota Sodom. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh anggota keluarga Lot. Lot dengar bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Sodom. Dan dia kasih tahu apa yang dia telah dengar kepada anggota keluarga dia. Jadi dia udah kasih peringatan mengenai kehancuran Sodom yang akan terjadi sebentar lagi. Dan kalau kita ketahuan sesuatu informasi seperti ini, harusnya kita bersyukur banget kan? Tetapi kedua bakal menantunya mendengar peringatan Tuhan ini dan mereka menganggap enteng perkataan itu. Mereka menganggapnya seolah-olah
Lot itu berolok-olok saja. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka itu hancur. Mari kita lihat Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia pandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. 무엇이 보아야 이르되 할 때 뜻이 뭐냐면 Waktu dikatakan Lot berbicara dengan mereka, kata berbicara di sini adalah berbicara dengan kayak ketulusan dan darurat. 농담으로 여겼다 했죠. Tetapi dua bakal menantunya ini menganggapnya seperti Lot itu berolok-olok. Tahat dalam bahasa Ibrani artinya mengetawakan sesuatu. Apakah mereka memiliki telinga yang diberkati? Mereka memiliki telinga yang tidak diberkati, malahan yang terkutuk. Bagaimana dengan istri Lot? Istrinya Lot itu mengabaikan firman Tuhan. Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkata seorang, larilah keselamatan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tetapi dia tidak mentaati firman Tuhan di dalam hati dia. Kejadian 19 ayat 26 beritahu kepada kita, istri Lot itu menoleh ke belakang. Dan Yesus menekankan hal ini. Di Lukas 17 ayat 31, Yesus bilang di hari itu, di akhir zaman, di hari terakhir, hari penghakiman yang kamu akan lihat, dia bilang barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Lalu di ayat 32, Yesus bilang, ingatlah akan istri Lot. Lukas 17, 31-32. Istri Lot itu menjadi contoh bahwa kita harus ingat dan jangan jatuh. Kita harusnya jangan hanya mendengarkan apa yang menyenangkan kita. Kita harus juga buka telinga kita kepada peringatan dan nasihat. Dan akhirnya, hal-hal seperti ini akan terjadi. Ini ditulis di 2 Timotius pasal 4, ayat 3 dan 4 dikatakan, karena akan datang waktunya, ini mengenai akhir zaman, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Atau dalam bahasa aslinya, dikitik-kitik telinganya. Dikitik-kitik telinganya artinya sesuatu yang akan memuaskan keinginan saya. Mencari sesuatu yang menarik. Berita atau fakta yang menarik. Dan telinga orang itu dikitik-kitik di saat mendengar gosip mengenai kehidupan pribadi orang lain. Dikitik-kitik di saat mendengar bagaimana bisa cari duit yang banyak di dunia ini. Dan telinganya dikitik-kitik di saat diberitahu cara untuk menemukan kenikmatan di dunia. Maka beritahu kepada kita bahwa orang-orang itu akan mencari dan mendengar hanya hal-hal yang mereka inginkan, yang menyenangkan mereka. Tetapi ayat 4 dikatakan mereka akan memalingkan telinganya
dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi perkataan-perkataan yang sia-sia, nggak ada gunanya. Dan ini adalah telinga yang terkutuk. Tetapi banyak orang akan melakukan hal seperti ini. Mereka akan menganggap enteng peringatan Tuhan. Mereka tidak akan berusaha untuk mendengar firman Tuhan. Dan ini adalah orang-orang yang belum disunat telinganya. Dan ini ditulis di Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Orang-orang yang telinganya tidak disunat selalu menolak Roh Kudus, menentang Roh Kudus. Dan mereka kasih telinga mereka kepada dusta dan lidah yang menghancurkan. Dan ini di Amsal 17 ayat 4. Dikatakan orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Bibir jahat itu suka ngomongin gosip dan ngomongin orang lain dan penipuan. Dan dikatakan mereka mengikuti perkataan ketidakpercayaan dan keraguan. Maka salah siapa untuk kasih telinga kepada hal-hal dusta ini? Dalam hal Adam dan Hawa, mereka menyalahkan si ular. Katanya gara-gara si ular yang berbisik-bisik di telinga saya penipuan itu. Tetapi Adam dan Hawa ada pilihan untuk tidak mendengarnya. Tetapi karena telinga mereka kasih kepada si perkataan ular, maka hati mereka tergerak dan lalu perbuatan mereka ikut. Dan di akhir zaman juga, karena kita ingin mendengar hal-hal itu. Dalam kata lain, kita kasih telinga kita kepada tempat-tempat yang kita ingin dengar, yang akan membuat diri kita jatuh. Dan mari kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 dan berikutnya. Dikatakan di situ, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan dinyatakan dirinya. Jadi ini semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan si pendurhaka ini akan mencobai dan menipu. Dan orang-orang yang suka kata-kata itu akan mengikuti dia. Tetapi karena ini bukan kebenaran, maka ada juga orang yang tidak mau ditipu. Ayat 11 dan 12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kamu dan saya, kita ingin ambil jalan yang mana? Kita memiliki telinga yang seperti apa? Sekarang saya ingin ambil kesimpulan. Kamu dan saya harus memiliki mata yang benar dan telinga yang benar dan yang diberkati. Mata yang bisa melihat benar, mata yang bisa melihat dengan benar dan akurat, dan telinga yang bisa mendengar dengan benar dan akurat juga. Kalau kita melihat hanya hal yang kita ingin lihat dan dengar hanya apa yang kita ingin dengar, kita akan tertipu. Dan kita melihat melalui contoh Sodom itu dihancurkan. Tetapi secara rohani,
kita semua sangat lemah. Bagaimana kita bisa membedakan kebenaran dari yang palsu? Tuhan harus membuka mata kita. Tuhan harus membuka telinga kita. Oleh karena itu kita harus doa kepada Tuhan. Tuhan, bantu saya bisa melihat dengan benar. Tolong buka mata rohani saya. Buka telinga rohani saya. Bantu saya bisa mendengar firman Tuhan. Kita harus doa untuk hal itu. Mari kita buka Efesus pasal 1 ayat 18 dan 19. Dikatakan, saya berdoa agar mata hati kita itu bisa menjadi terang. Jadi Tuhan harus membuka hati dan mata kita untuk melihat hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan. Setelah itu baru kita bisa lihat betapa luar biasa berkat yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Dan Tuhan menunjuk kepada kita dan kita bisa melihat berapa banyak kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman asal kita bisa mengalahkan kesusahan dan kesulitan saat ini sekarang. Saya sungguh-sungguh berdoa, kamu akan terima mata yang diberkati dan telinga yang diberkati. Dan saya doa, kalian semua akan menjadi orang kudus Tuhan yang diberkati, yang bisa melihat pekerjaan yang besar yang Tuhan akan lakukan melalui Gereja Sion. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang daulat atas segala hal, kami percaya bahwa Engkau yang menuntun jejak kaki kami bisa datang ke gereja hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan menuntun kaki kami kepada kami harus pergi juga di masa depan. Bantu kami bisa memberi hidup kami, masa depan kami di dalam tangan-Mu. Bantu kami tidak kasih mata dan telinga kami kepada hal-hal yang menghancurkan kita di dunia ini. Bantu mata dan telinga kami tidak terkutuk, tetapi diberkati dan mengalami berkat yang luar biasa hari demi hari. Izinkan kami untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan hari ini. Dan kami mengucap syukur Engkau izinkan kami untuk bisa melihat kemuliaan-Mu dan mendengar firman yang luar biasa melalui telinga kami hari ini. Mengucap syukur untuk semua kasih karunia, kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.